beli di online ini jangan. Kenapa kok saya larang jangan? Pada saat ini dikirim, begitu di perjalanan mati, nyampe di Anda tanggung jawab nggak? Nggak tanggung jawab, gitu Pak. Kadang-kadang begitu dicemplungin terus mati. Nah ini yang tanggung jawab siapa? Kita sudah rugi. Bibit. Ya saya ulangin lagi, nomor 1 adalah air, fermentasi air, pH air, cara ngurasnya seperti apa. Coba ya. Nomor 2 bibit. Yang tadi bibit diusahakan datang ke pembibitan langsung supaya tahu, sambil belajar kan gitu lah. Nimba sekalian kita beli sambil nimba ilmunya, bagaimana sih bibit yang bagus. Oh begitu dipegang jalannya lincah, jadi nggak berdiri begitu Pak. Terus ada warnanya jangan yang putih, warnanya yang agak hitam-hitaman, yang lincah, itu bibit. Kedua manajemen pakan. Ini yang ketiga nih, air, bibit, pakan. Cuma 3. Ini kuncinya cuma 3. Cuma dalemannya yang banyak. Itu kan ya? Masing-masing. Pakan juga begitu Pak. Pakan ada cara untuk ngirit pakan. Nah ini banyak yang orang nggak tahu. Banyak yang tidak tahu. Biasanya nih Pak ya, kalau umpamanya ukuran 7 atau 8 dikasih namanya P100, P1000, terus ada yang namanya 781 min 1, 781 min 2. Itu jenis-jenisnya. Apa namanya? Pelet ya. Nah, itu namanya pakan. Nah sekarang cara ngiritnya bagaimana? Cara ngirit pakan ini tadi ada 2 Pak. 1 tetap mempergunakan pelet, 1 pakai alternatif yang lain. Nah alternatif yang lain hati-hati. Contoh alternatif yang lain yang banyak digunakan di luar sana, tiren, bangkai. Kita nggak tahu tiren ini punya virus, mati karena virus, mati karena bakteri, atau mati karena penyakitan, kita nggak tahu. Begitu dikasih ke ikan, ikannya ikut mati. Nah itu Pak, kena virusnya, kena bakterinya. Oke ya. Tuh. Jadi saran saya tetap mempergunakan pelet atau maggot. Maggot itu yang tadi uget-uget. Itu bagus Pak, protein paling tinggi. Cacing. Sementara lele sendiri memang butuh protein tinggi juga. Makanya dikasih pelet tadi. Nah betul. Pelet itu yang bagus 30% ke atas. Gitu kayak 781 itu 30% ke atas. Nah gitu. Nah banyak orang yang ngakalin, ada juga yang gini Pak. Ada yang ngakalin pakai telur. Cuma kita harus tahu efeknya terhadap air bagaimana. Bau amis. Nah boleh pakai begitu, tapi apa yang dipakai dulu, kuningnya apa putihnya? Gitu. Ini bicara telur. Kalau telur kita masak dulu. Jadi bukan telur mentah ya, kita masak dulu, kuningnya sisihin, kita main putihnya dihancurin, baru ditebal. Itu pun tidak boleh banyak. Ingat ya, terlalu banyak bisa menimbulkan lele mati. Kedua, bau. Resikonya. Gitu. Nah sekarang umpamanya menghindarkan bau bagaimana? Banyak cara. Lele yang harus kita tahu sifatnya ingin yang keruh dan hitam, gelap. Kalau yang terang perkembangannya kurang. Itu lele. Tapi kalau bicara bisa atau tidak, bisa. Kalau ngomong bisa sama tidak ya, bisa. Nanti contohnya lihat di cyber lah. Itu bisa. Cuma untuk perkembangan kalau dibisniskan ini nggak bisa kalau di air yang bening. Lambat. Dia butuh yang gelap. Artinya air yang agak keruh gitu. Contoh di depan itu ada ember 2. Nah itu yang kemarin saya ceritakan, awalnya saya praktek dulu di ember itu.
Itu kenang-kenangan yang tadi yang kemarin seminar. Nah itu iya, benar. Setelah di situ kemudian saya di sekber, kemudian beralih ke yang lain-lain, gitu Pak. Ya karena sekarang kita masih belum bisa keliling, jadi nggak saya ajak keliling nih Pak. Tapi nanti kalau kita ke sekber kelewatan lah beberapa tempat, nanti kita bisa mampir sebentar. Cuma lelenya udah nggak ada, udah dipanen. Oh, udah dipanen. Lagi dipanen. Udah dipanen Pak. Penjualan kemana? Ada yang datang Pak. Ada yang datang. Gitu. Alhamdulillah ada yang datang. Pak Haji Muri. Pak Haji Muri kebetulan memang dia bergerak di bidang lele. Gitu. Berapa sekilo? Kemarin 17 Pak. Oh iya. Karena harga ke penjual ya. Iya. Tengkulak ya. Tengkulak. Cuma kalau yang di sekber itu sistemnya saya bikin beda. Saya bikin bedanya begini Pak. Saya kasih tugas kepada anak Karang Taruna, gitu, untuk menjual kepada warga. Umpamanya di pasar harganya 25, di kita 20.000 aja. Nah gitu, 20.000 jadi anak-anak sekilo, saya suruh untuk ngiter nih, silakan. Kan semuanya dipergunakan untuk kas. Nah, manajemen kalau di pesantren sama Pak. Kalau ini untuk kas, Karang Taruna, kan kalau itu nanti keuntungannya untuk pesantren. Nah, tinggal dibagi saja. Modalnya berapa, nanti sekian persen untuk siapa yang jualin, sekian persen untuk kasnya, bisa juga sekalian satu lagi untuk musik. Bisa seperti itu, tergantung. Nggak usah banyak-banyak, 1000 umpamanya gitu. Kalau kuantitinya banyak, kalau kuantitinya banyak jangan dianggap 1000 itu kecil gitu. Nah memang kalau kita bicara di ember nggak bisa dipergunakan untuk bisnis Pak, karena kapasitasnya kecil. Paling cuma 50, jatuhnya 30 ekor, yang 20 mati lah, kan gitu. Jatuhnya paling 30 ekor, paling berapa kilo. Kalau dihitung bisnis nggak bisa. Tapi ini dipergunakan hanya untuk pembelajaran saja. Bagaimana sih sebelum balik lagi nih saya ulangin, kalau kolam apapun bentuknya kolam kecuali tanah, itu kan digosok dulu dengan air garam krosok gitu. Umpamanya semen atau mungkin plastik, terpal, termasuk ember, gosok dulu. Digosok dulu nih pakai garam yang krosok tadi, garam kasar, garam laut ya yang kasar ya itu. Nah itu digosok dulu, habis itu disiram, buang. Jangan siram terus dinepin, jangan. Siram terus dibuang. Nah habis itu baru diisi lagi, diisi air biasa ya. Kalau air pump atau mungkin air sumur, kalau saya minimumnya itu seminggu. 1 minggu didiamkan dulu. Kalau pakai bio farming lebih bagus, karena di kandungan bio farming mungkin sudah diterangkan sama Prof ya, gitu. Nah lebih bagus pakai bio farming, agak lebih cepat dan mengurangi kematian, itu yang saya rasakan. Gitu. Nah setelah ini anggap 1 minggu ya, 1 minggu baru bibitnya dimasukkan. Nah, cara memasukkan bibit itu juga tergantung dari arealnya ini apa yang dipakai. Kalau umpamanya kolam terpal umpamanya ya. Kalau kolam terpal itu kita bisa jalan apa enggak gitu. Anggap kalau ini kolam gitu Pak ya. Kita bisa nggak muter begini nih? Bisa. Nah, umpama bisa, maka plastik lele ini tadi buka ujungnya, taruh dulu ya, jangan dibuka dulu, diamkan dulu ya. Ini kan ngambang nih kan, supaya belum apa? Dibuka ya, belum dibuka, biarkan dulu Pak. Gitu, penyesuaian suhu. Jadi jangan dibuka langsung, nanti kaget, stres. Saya ulangin ya, ini kolam nih, anggap ini kolam. Kalau kita nanti bisa keliling, silakan keliling, tapi nanti. Nah, cara naruhnya, penebarannya
ini plastik isi lele, ditaruh dulu, didiamkan dulu Pak, sabar, diamin dulu. Nah kurang lebih antara 14 atau 15 menit lah, 15 menit baru dibuka ujungnya. Kalau bisa jalan gitu Pak, jalan tuh muter gitu, kalau bisa jalan ikut diseret gitu, set gitu, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, supaya apa, air yang di kolam ini bisa masuk, yang di luar juga bisa keluar kan, pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Kalau bisa jalan begitu, jalan, kita sambil jalan gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa bagaimana, dibuka ujungnya, buka aja gitu, set, kan keluar sendiri. Nah gitu, jangan langsung ditumpahin gitu. Kaget Pak, 1 hari saat ini dikasih, saat ini ditaruh, mungkin tidak apa-apa, tapi besok udah mulai ngambang. Gitu. Karena apa? Pengaruh pada pH. Suhunya kita sudah dapat karena sudah ditaruh nih, bener kan? Suhunya, tapi pH airnya yang kita belum dapat. Karena pH air yang ada di dalam plastik ini tadi belum tentu sama dengan pH yang ada di sini. Ini yang banyak orang sembrono Pak. Banyak sekali orang sembrono. Nah ini untuk menghindari kematian. Oke Pak ya, dari situ tes muter pelan-pelan aja. Dan setelah itu jangan langsung dikasih makan, puasain dulu 1 hari gitu, dipuasakan dulu selama 1 hari, besoknya baru dikasih pakan. Nah cara supaya irit pakan ini gini Pak, anggap ini keluar, nggak ada minumannya. Anggap ini gelas Pak ya, kemudian ada pelet. Ya sebelum dikasih pelet, sebelum dikasih pelet, ambil air kolam. Air kolam ambil, anggaplah kasih separuh gitu. Oke ya, kasih separuh, baru dikasih pelet, diamkan dulu, otomatis peletnya kan berkembang Pak. Iya, bener nggak? Nah, berkembang. Kalau umpul ini utuh Pak, ini penyebab lele akan mati. Karena kekenyangan ya. Di dalam ini mekar Pak. Nih banyak orang yang nggak tahu, di dalam ini mekar Pak. Makanya paling lele itu rakus Pak. Lele itu rakus, hajar terus, dihajar terus. Begitu sudah nyampe di dalam, mekar nih. Makanya banyak lele yang perutnya kembung di dalam ini. Karena ini nggak diginiin Pak. Tapi kalau diginiin selamat. 1, kita ngirit pakan. Pakan sedikit bisa lebar. Ya oke ya. Begitu dikasih set, di sana sudah jadi kecil-kecil Pak, bubur. Agak bubur. Di dalam perut sudah tidak akan berkembang lagi. Jadi kalau ukuran kenyang ya kenyangnya segitu. Biarpun tetap notolin Pak kalau benar Masya Allah. Gitu. Ini banyak yang nggak tahu Pak. Makanya banyak orang berbicara, pakan tekor karena nggak tahu caranya. Ya ini caranya seperti ini. Apalagi mulai dari bibit kecil Pak. Nah, mulai dari bibit kecil sampai 1000 ya, 1000 itu. Nah kalau Anda kasih bio farming tadi, itu juga lebih bagus lagi. Ya saya yang ngerasain Pak, saya ngerasain. Jadi sebelum ditebar bibit, airnya kita kasih bio farming, pada saat si ngasih pakan pun kita tetap kasih bio farming. Syukur-syukur kalau bio farmingnya habis direndam terus dijemur. Syukur-syukur. Tapi kalau saya enggak, saya enggak pernah pakai jemur. Jadi begitu ambil di kolam, kasih bio farming, kemudian kasih pelet. Tak pertek aja begitu pakai tutupnya botol aqua ini, tuh begitu tuh Pak, supaya cepat, supaya cepat berkembang gitu maksudnya. Kalau didiamin aja sebenarnya bisa ya? Bisa, cuma lama. Nah, ini tak gituin aja tuh. Tuh lagi. Jadi menggumpal atau udah? Enggak Pak, enggak. Tetap
Ya kita kira-kira jangan sampai jadi bubur beneran gitu, nanti nggak kemakan Pak. Jangan jadi bubur beneran, jangan.